Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan ke-8. Masih tetap membahas masalah inheritance, turun atau warisan, tapi sekarang kita coba implementasi sederhana ya. Jadi, eh, ya buat latihan aja sih. Jadi kalau sebelumnya lebih banyak teorinya, di sini mungkin lebih banyak proses apa, pembuatan kelasnya ya. Dari yang dasarnya sama sekali, gimana prosesnya. Eh, Mudah-mudahan rekamannya berhasil ya, soalnya sudah berapa kali rekaman ada, iya bukan cuman ini sih materi ini, ada yang gagal jadi harus diulang lagi, salah satunya apa topik ini ya. Oke, kita akan membuat kelas sederhana dari pecahan campuran sebagai turunan dari pecahan biasa. Jadi dari pecahan biasa kita tambahkan satu atribut yaitu bilangan bulat untuk jadi apa ya, jadi pecahan campuran ya. Ini sebagai implementasi sederhana dari turunan. Eh, Biasanya sih untuk masalah Object Oriented Programming OOP atau PBO itu ya, kasusnya spesifik sehingga nanti agak susah kalau misalkan jadikan kasus perkuliahan. Jadi ya yang bisa dipakai mungkin hal-hal yang sederhana seperti ini ya, pecahan campuran jadi turunan dari pecahan biasa. Oke, kita coba membuatannya langkah demi langkah ya. Oke, Bismillah. New, kita buat project baru, new project gitu ya. Semoga kelihatan ya karena mungkin karena layarnya agak besar. Eh, jadi mungkin ada beberapa bagian yang tidak terbaca. Oke, kayak biasanya kita bikin console application C++ project, kita kasih nama be, eh, belajar 08. Kita oke kan? Kita simpan di kuliah. Praktikum BBO, CPP, belajar 08 ya. Belajar 08. Kita save di sini. Ya sudah .cpp-nya, main-nya, save. Nah, kemudian kita akan coba menggunakan turunan yang udah kita sorry, turunan kelas pecahan yang sudah pernah kita pakai ya. Jadi dari yang kemarin ada di mana ya? Belajar pecahan kayaknya ya. Nah, di sini kita ambil filenya, ada .cpp sebagai implementasinya dan .h sebagai headernya ya. Pernyataannya, deklarasi. Copy, taruh di belajar 8. Paste ya. Nah, dari sini di project nih ya, kita tambahkan filenya. Klik kanan, add to project. Jadi kita kok udah copy file pecahan.cpp yang udah pernah kita buat, kita copy ke foldernya belajar 08 yang baru ya. Biar ini tidak apa kita copy lokal biar nggak ganggu yang sebelumnya. Oke, kita tambahkan add to project file yang sudah ada pecahan.cpp dan pecahan.h. Kita open kelas. Nah, nanti ada kelas pecahan ya. Nah, di sini kita coba ini dulu, compile dulu. Oke, untuk memastikan tidak ada masalah. Kelas pecahan. Da. Oh, nggak salah. Nah, ini ada fungsi cetak ya. Fungsi cetak ini nggak ada sih ini. Ini kita hapus ya, karena di deklarasinya .h-nya kayaknya nggak ada .cetak deh. Oh, ada. Cetak. eh Buat cetaknya kita ganti sama toString. Jadi mungkin ini saya hapus aja ya. Ayo stringnya jadi nggak ganggu.
Oke, kita ganti cetaknya dengan ini aja ya, dengan toString. Ini saya tutup juga. Compile. Oke, nggak ada masalah juga. Nah, ini adalah sudah ketambahan fungsi ini ya, fungsi operator pecahan pakai tanda plus. Ini saya ganti dengan, karena sudah pernah ada fungsinya return tambah. Ini fungsi tambah pakai operator tambah pakai gini ya. Oke, ini saya hapus, saya betulkan dulu. Jadi kalau misalkan kalian punya kalian sudah lengkap, nanti bisa dipakai ya. Di sini ada fungsi tambah. Kayaknya sudah saya betulkan ya. Pecahan hasil. Oke, kita coba dulu. Setahu saya pernah nyoba, kayaknya ada masalah dengan ini ya, dengan penyederhanaannya. Misalkan pecahan F1 4/7 misalkan. F2 atau kita tulisnya minus 4/7. F2. Nih, saya akan tunjukkan sedikit. Makanya saya ada perubahan di penyederhanaan. Jadi misalkan ini eh, ada pecahan seperti ini ya. Saya mau tunjukkan ke kalian. Makanya harus ada perbaikan di fungsi sebelumnya. Saya out misalkan F F1 sama dengan F1 dot sederhanakan. Bisa nggak ya? Waktu deklarasi harusnya ada. Nah, di sini kita tes dulu, kita sederhanakan langsung ya. Jadi ketika ini diambil nilainya, kita coba sederhanakan dulu, sederhanakan. Jadi kalau misalkan terlalu besar, nanti dia sederhanakan sendiri dulu ya. Oke, jadi saya perbaiki ya. Jadi di sini ketika pecahan dideklarasikan disebutkan berapa pembilang menyebutnya, langsung disederhanakan. Oke, saya out F1 sama dengan F1 dot toString dengan NL ya. L. Sini using namespace std. F2. Karena apa ini saya buat ya, karena kita mau ngetes ada masalah nggak gitu ya. Bisa jadi nulisnya kan 4/-7 harus, kemudian bisa jadi minus 4/7 atau minus min 4 min 7 gitu ya. Kita bukakan ini deh, papan tulis ya. Ini saya bersihkan dulu, bersihkan kanvas. Kan bisa jadi nanti suatu pecahan misalkan F1 gitu kan, sama dengan
4 per minus 7 ya, bisa juga kan tulisnya, tapi harusnya jadinya tulisnya jadi 4 per 7 gitu ya, atau F2 nanti sama dengan 4 per 7. Ini sudah benar ya, ini koreksinya, yang ini koreksi ya, koreksi. Kemudian bisa jadi nanti F3 min 4 min 7, ini harusnya adalah 4 per 7 ya, dikoreksi. Kita coba jalankan ya. F3 execute, compile and run. Oops, pecahan was not declare. Oh ini berarti include, kita belum masukkan include nya, include pecahan dot h, execute, compile and run. Oh sini F3 execute, compile and run. Nah, ini kan kurang bagus nih, tanda minusnya taruh di bawah ya. Jadi kalau misalkan 4 per 7 itu jadinya minus 4 per 7, ini juga minus 4 per 7 itu jadinya 4 per minus 7. Nah, kita pengen minusnya taruh di pembilangnya, bukan di penyebutnya ya. Ada di pembilangnya, jadi bukan di penyebut. Nah, kita betulkan dulu penyederhananya dulu. Sederhanakan. Fungsi sederhanakan. Sederhanakan. Nah, if ya, kita koreksi dulu penyederhanannya ya. If pembilang penyebut itu kurang dari 0, maka penyebut sama dengan kali sama dengan penyebut dikali minus 1, atau bisa. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan menuliskan misalkan ini alternatifnya ya, kita bisa nulis kayak gini ya, kali sama dengan minus 1. Kemudian pembilangnya juga gitu, pembilang dikali sama dengan minus 1. Ini kita save dulu. Terus kita coba execute ya, compile and run. Jadi penyederhananya kita betulkan dulu. Nah, sehingga nanti tulisnya adalah minus 4 per 7. Jadi kita pembilangnya yang kita jadikan negatif ya. Siapa tahu kadang-kadang ada yang naruh inputan seperti ini ya. Ya, anggap aja itu benar ya. Nah, sekarang bilangan pecahan itu nggak boleh inputnya 0 misalkan. Koreksinya aja, di sini penyebut tidak boleh 0 ya. Kalau 0 kan nggak, maksudnya gini, misalkan kita nulis ada pecahan misalkan 1 per 0, ini kan tidak terdefinisi, tidak terdefinisi, atau misalkan
sembarang ya, misalkan ada hmm, x per 0 gitu ya, untuk untuk x elemen dari bilangan bulat ya, bilangan z. Kan nggak boleh nih. Nah, kalau misalkan ini karena tidak terdefinisi, maka nanti kita koreksi di pecahannya. Jadi kalau misalkan ada yang setting pembilangnya sudah dinolkan, kita tidak kita bisa masukkan gitu ya, menyebutnya nol, kita buat error ya, if hmm, bentar. Oke, ini if penyebut sama dengan 0, maka kita ganti aja langsung ya, penyebut sama dengan 1. Seharusnya sini sebagai catatan, seharusnya apabila penyebut sama dengan 0, maka akan muncul sun error gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini kita buat sederhana aja dulu, nanti dulu pesan errornya nanti dulu ya. Jadi kita ini sebagai tambahan aja, kalau menyebutnya di setting 0, dia langsung jadikan 1. Oke. Demikian juga nanti penyebut, di situ ada set penyebut. Kalau if penyebut sama dengan 0, kita coba ini set penyebut ya. If val sama dengan 0, val sama dengan 0, val sama dengan 1. Untuk menghindari kesalahan aja sih gitu, kesalahan perhitungan. Oke, kita coba misalkan pecahan F4 ya. Misalkan 0,5, kemudian ada pecahan 5, 1,0 misalkan. Harusnya yang ini adalah, harusnya ini error ya. Gak apa-apa, kita coba dulu lah. F4 ini F5. Oke, skip compile and run. Oke ya, jadi kalau misalkan sudah pembilangnya adalah 0, penyebutnya akan disederhanakan jadi 1. Tapi kalau misalkan eh, F5 ini adalah penyebutnya udah 0, kita koreksi aja. Seharusnya sih kalau buat F5 ini nilainya 0, error ya, tapi kita koreksi aja. Nanti kalau misalkan ada error seperti ini gimana, nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Oke, ini koreksi dulu pengujian sebelum kita masuk ke proses turunan ya. Oke, ini saya buat fungsi baru, void T01. Ini kita masukkan ini aja ya, x. Oke, deklarasikan dulu void T01. Oke. Nah, ini adalah
kita bahas adalah saya mau koreksi ada beberapa di pecahan yang sebelumnya harus kayaknya ada dikoreksi ya, sebelum tambah panjang ceritanya ya. Oke, kita lanjut, bagaimana masalah turunan itu sendiri ya. Membuat turunannya. Kelas turunan. Inherit, kita turunkan dari orang tuanya ya. Nah, di sini di kelas di CPP kita bisa klik kanan ya. Di sini new class ya. Kita buat kelas baru. Misalkan namanya adalah pecahan campuran. Kita buat konstruktor kah? Ya, kita buat konstruktornya inherit from another class. Inherit dari mana? Kita ambil dari kelas pecahan gitu ya. Nah, header filenya adalah pecahan.h. Oke, saya ulang ya, biar nih klik kanan di sini. Di sini ada project, ada kelas sama debug ya. Di project, di kelas kita klik kanan, new class, atau ada menu sini nggak? Nggak ada ya. Klik kanan, new class, namanya adalah pecahan campuran. Kita minta buatkan konstruktornya biar cepat. Kemudian inherit from another class. Ini inherit from pecahan ya. Nah, udah muncul pecahan.h. Source code-nya nanti namanya pecahan campuran.cpp, headernya pecahan campuran.h. Di add to current project, kita create. Oke, nanti di sini ada pecahan campuran. Include-nya adalah pecahan.h. Ambil dari sini ya. Oke. Nah, pecahan campuran di sini kita menambahkan satu atribut baru ya, namanya ada bilangan bulatnya. Misalkan variabelnya kita sebut sebagai bil bulat gitu ya, integer underscore bil bulat. Ya mungkin agak nggak enak namanya ya. Kalian bisa tambahkan sendiri nama variabelnya apa. Biar gampang saya sebutnya bil bulat gitu aja ya, bilangan bulat depannya. Kan kita membuat pecahan campuran, misalkan nanti nilainya adalah, contoh pecahan campuran misalkan ada 15/7. Ini kan sama dengan 2/1/7 ya, seperti itu. Nah, di pecahan campuran kita tambahkan satu bilangan bulat, kemudian konstruktornya kita tambahkan misalkan project. Kita compile and run dulu dong. Nah, kita save pecahan campuran CPP. Oke. Di sini muncul protected bilangan bulat ya. Tambahkan konstruktor baru, add new function. Return type-nya nggak ada, name-nya. Ya, kita bikin manual aja deh. Misalkan pecahan campuran integer bil bulat gitu ya, sama kayak di headernya apa, di parentnya ada ini ya. Jadi kita definisikan, kita isi pertama gitu ya,
Pembilang menyebut integer bilangan bulat, pembilang integer penyebut. Terus apa lagi nih? Kita buat ngetesnya di sini. Kita juga bikin fungsi toString-nya ya, biar kita langsung definisikan aja pecahan campuran. Di sini kita bulat, bil bulat sama dengan 0 misalkan. Kemudian sama dengan di .c, misalkan deklarasinya seperti ini. Pembilang menyebutnya kita jadikan satu per satu ya. Nah, kemudian di pecahan CPP ada ini ya, ada pecahan campuran juga sama. Kita deklarasikan ada pecahan campuran. Konstruktornya ya, ini konstruktor integer tadi, bil bulat, koma integer pembilang, koma penyebut. Oke. Pecahan campuran CPP ini ya. Nah, kita sebutkan ini misalkan. Ada bilangan bulat, bilangan menyebut bilangan bulat, integer bilangan, pembilang menyebut. Oke. Kemudian kita tambahkan ini ya, bil bulat sama dengan bil bulat. Ntar lanjut lagi ya. Di sini ada bilangan bulat, pembilang menyebut, jadi dimasukin bilangan bulatnya berapa, pembilangnya berapa, penyebutnya berapa. Dengan catatan penyebutnya nggak boleh 0 ya. Kalau 0 kita jadikan 1. Kemudian kita sederhanakan. Oke, mungkin ini nanti tambahkan lagi dulu. Kemudian di sini kan ada bilangan bulat, kita bikin getter setternya ya. Kita bisa lakukan seperti ini. Klik kanan, new function, misalkan return type-nya adalah getter setter ya. Getter berarti integer, misalkan return type-nya integer, namanya get bil bulat, argumennya nggak ada ya. Create. Nah, di sini ada get bilangan bulat ya, integer pecahan. Di headernya langsung dia akan nambahkan fungsi ini ya, get bilangan bulat. Takat, taruh di bawahnya dong. Sama kayak di headernya ya, ada getter setternya, get bilangan pakai huruf besar ya, get bilangan bulat. Di sini juga saya koreksi juga, get bilangan bulat, masih bisa dikoreksi ya. Sini adalah return bil bulatnya, bilangan bulat. Kemudian kita juga buatkan setternya ya. Klik kanan, new function, dan type-nya void. Kemudian name-nya adalah set bil bulat, argumennya integer value kan tadi ya. Kita create. Nah, di sini ada set bilangan bulat. Value-nya berapa? To do define campuran. Di sini bil bulat sama dengan value-nya. Kenapa tak ada di sini ya fungsinya si barunya? Oke, getter setternya sudah dibuat. Satu lagi, buat tampilkan isinya ya. Kita ada fungsi toString. Nah, di sini kalau di parent ada gitu ya, kemudian di turunannya ada,
Kita buat aja new function dulu. Returnnya string, name-nya adalah, sini pakai to-nya pakai huruf kecil kah? Oh, huruf besar ya. Besar, klik kanan, new function, string, namanya adalah to string. Oke, argumennya nggak ada, kita create to string. Nah, susah nih kalau ada function baru taruh di atas itu. Oke, to stringnya kita copy dari pecahan.cpp. Ini ya, stream ss. Nih, stream ss. Pertama mungkin kita akan sebutin dulu bilangan bulatnya, baru nanti bentuk pecahannya ya. Jadi saya tambahkan di sini ss-nya adalah underscore bil bulat. Nah, ss to string. Ini yang nantinya kita sebut sebagai override ya. Overriding. Kenapa overriding? Karena kalau kita lihat ini adalah di kelas turunan, sedangkan di kelas utamanya juga ada fungsi namanya toString. Nah, toString ini di pecahan campuran isinya itu kita perbaharuin. Jadi namanya sama, cuman isinya kita perbaharui ya. Jadi ingat-ingat lagi konsep pelajari kembali konsep overriding ya, atau override ya. Oke, sudah. Di sini kita buat sederhana dulu. Kita cuma bisa hitung getter setter, kemudian ada campuran, ada deklarasi konstruktornya dulu ya. Buat getter setter ada pembilang menyebut, sorry, get bilangan bulatnya, kemudian toString buat nyetaknya. Oke, kita coba dulu ya di fungsi main. Kita buat fungsi baru, misalkan sini void t02 void t02. Nah, karena kita gunakan pecahan campuran, kita bisa include-nya kita gunakan adalah pecahan campuran. Campuran.h. Kita akan gunakan pecahan campuran ya. Pecahan campuran. Ini saya ketiknya batch kemudian spasi, kontrol spasi ya, biar cepat. Sini ada opsi pecahan campuran. Kita cek dulu misalkan kita sebut G1 ya. G1 sama dengan misalkan 0,4/7. Kemudian kita coba berbagai penulisan ya. 0 sini 14/7. Kita lihat ininya ya. Boleh kan kita ngisi seperti ini ya. Misalkan 2/7. Ini G1, G2, G3, G4 misalkan. Ini oke aja. Oke, nggak ada masalah. Yang ini seharusnya adalah 20/1 ya. Ya kan? Pecahannya kan ini kan bilangan 2. Kemudian tidak ada bilangan bulatnya, ada bilangan pecahannya nggak ada, karena itu 14/7 itu kan 2 ya. Ini seharusnya terus
ya. Berapa sih? 2/1/7, ya kan? Ini seharusnya 4/1/7 ya. Ada lagi satu lagi nih. G0 ya. Sini 0/7. Seharusnya tampil 0 gitu aja. Oke. Atau biar nggak pakai indeks, kita bisa nulisnya gimana ya? Oke, kayak gini dulu deh. Kalau mau ditulis pakai array sih sebenarnya bisa, cuman nanti dulu lah. Silahkan perbaiki sendiri ya. G0 G G G 0 G G G G G G sini G0. Oke, kita coba dulu ya. Ini saya save. Jadi ini, test case-nya adalah bilangan-bilangan seperti ini. Execute, compile, and run. Oops. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 nggak ada ya. Oke, execute, compile, and run. Oops. Di sini harusnya ada, di main-nya ada, kita panggil T02 ya. Compile and run. Oke. Nah, di sini kenapa enggak misalkan kita cuma nulisnya 0 gitu aja ya, sedangkan pecahannya hilang. Kalau misalkan seperti ini karena depannya 0 berarti kita tulis cuman 4/7-nya aja, kita koreksi ya. Kalau ini adalah 2/1, kenapa enggak kita tulisnya cuma 2 di sini, tulisan pecahannya hilang. Kemudian di sini harusnya adalah 1, iya betul ya, 2/1/7. Yang ini kita juga koreksi. Nah, berarti kita perlu menambahkan satu fungsi lagi buat mengkoreksi inputannya ya. Kita buat ada fungsi namanya di bagian protected gitu ya. Uh, atau bisa juga pakai privat ya. Privat void koreksi. Jadi kita deklarasikan suatu fungsi koreksi. Tolong dipikirkan kenapa harus privat. Privat.
Kalau perlu dinaikkan nanti jadi protect ya. Eh, ini silakan kalian bahas sendiri ya. Oke, saya buat satu fungsi namanya koreksi. Tadi void. Di sini saya tidak menggunakan fasilitas dari sini ya. New function bisa aja ketika kita ketik manual seperti ini ya. Jadi kita ketik di sini di headernya, kemudian di implementasinya juga kita ketik juga void pecahan campuran titik dua kali koreksi. Pertama mungkin buat koreksi kita ada masukin penyederhanaan ya, sederhanakan dulu nilainya nih. Oke, bagian mana yang kita mau koreksi dulu ya? Ini ya, mungkin yang berlebihan dulu, yang misalkan G3 sama G2 kita koreksi dulu. Sebelum disederhanakan. Oke. Sebentar ya. Oke. Di sini mungkin pertama kita sederhanakan dulu buat koreksi awal. Kemudian nanti if pembilang sama penyebutnya, if pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita lakukan seperti ini. Misalkan bilangan bulatnya ditambah sama dengan dari pembilang bagi dengan penyebutnya. Oke, kemudian pembilang adalah sisanya dari pembilang di modulo penyebutnya. Kemudian kita coba sederhanakan lagi. Siapa tahu ada yang hilang ya, ada yang missing, kita coba perbaikin. Nah, di sini kita dari pecahan campuran kita bukan koreksi sederhanakan, tapi di sini pecahan campurannya kita ganti dengan koreksi. Ya. Oh, sorry. Kayaknya koreksinya harus tetap jadi publik ya. Siapa tahu nanti kita perlu perbaiki dari luar. Taruh sini deh. Biar aja koreksinya taruh di luar. Tuh stringnya juga misalkan di pecahan campuran mau kita tampilkan, kita koreksi dulu ya. Koreksi execute di sini kita koreksi cara toString ya, jadikan string, kita koreksi dulu baru nanti kita kita print gitu ya. Kita ambil dapatkan stringnya ya. Sorry, bukan di print. Execute, compile and run. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini yang 3 sama 4 sudah benar, jadi 2/7. Di sini karena misalkan 2 gitu kan. Di sini tulisannya adalah 2/1/7. Yang ini juga 4/1/7. Jadi ketika deklarasi kita sudah lakukan proses koreksi dari pecahannya ya, dari inputan.
Jadi kalau udah disebutkan isinya, kemudian kita coba koreksi nilainya. Jadi tulisannya udah benar. Nah, sekarang misalkan kalau pembilang menyebutnya adalah ini nol, kita tidak perlu menampilkan pembilang menyebutnya ya. Sorry, bilangan bulat. Kalau misalkan bilang bulatnya nol, ya kita kan nggak perlu ya nuliskan ini bilangan bulatnya seperti ini. Kita koreksi di toString-nya. Gimana caranya ya, banyak ya. Misalkan if skor bilangan bulat bulat sama dengan nol, maka eh, SS adalah cuman ini. Nah, misalkan cuman pemila sorry. Oh, ini ya, di sini aja. Ini kalau misalkan atau ternyata pembilangnya adalah nol, bilangan bulatnya nol, pembilangannya juga nol, kita cukup menuliskan nol gitu ya. If kalau misalkan pembilang juga sama dengan nol, maka misalkan SS sama dengan nol gitu ya. Else nah, kita cuma sebutin pembilang menyebutnya aja. Gini, kalau misalkan bilangan bulatnya tidak ada ya, bilangan bulatnya bukan nol, lihat sini else-nya ya. Tapi ini dulu ya, if misalkan pembilang sama kayak gini ya. Kalau ternyata pembilangannya nol, ya berarti kita cuma nampilkan bilangan bulatnya aja. Kalau misalkan sama kasusnya else, kalau if pembilangnya adalah nol, maka di sini kita cuma menyebutkan bilangan bulatnya aja. Skor bulat. Else baru kita sebutin selengkapnya ya. Yep. Ya mungkin logikanya seperti ini ya. Jadi kita cek dulu apakah bilangan bulatnya nol. Kalau nol, iya kita masukkan sini ya. Berarti kalau bilangan bulatnya nol, kita abaikan ininya ya. Apa? eh, Penulisan bilangan bulatnya. Di sini eh, abaikan penulisan bilangan bulatnya. Di sini pembilangnya nggak ada, berarti kan tinggal nol gitu ya. Kalau nggak, kita sebutkan pembilang menyebutnya dalam bentuk pecahannya. Kalau yang terakhir di sini else-nya bilangan bulatnya ditulis, tapi kalau misalkan pembilangnya nol, ya udah berarti kita cuma nampilkan bilangan bulatnya aja. Sisanya kita sebutkan semuanya selengkapnya ya. Oke, kita coba dulu koreksi compile and run. Nah, iya. Ini harusnya tampilnya nol ini ya. Nah, kan lebih bagus nih. Jadinya kalau misalkan 0,000/7 ya udah kita tulisnya 0 aja. Tapi kalau misalkan di sini 0 4/7 berarti kita jadikan
eh, penulisan bilangan bulatnya nggak ada, tinggal 4/7-nya aja. Kalau misalkan di sini adalah 21/0, kita jadi nyebutkan cuman 2 gitu ya. Sisanya misalkan di sini 2 eh, 0,5/17, itu jadinya 2/4/17, dan ini sudah terkoreksi ya. Nah, udah bagus. Sekarang bagaimana kalau ternyata inputannya ada bagian minusnya? Kita main-main dulu ya. Kita perbaikin G5 misalkan, yang bagian ada minusnya. Misalkan minus min 2 15/7. Oke, berarti nanti pembilang penyebutnya nggak boleh ada yang minusnya. Lah, kalau begini kayak gimana koreksinya? Oke ya, mungkin kita ambil hukum standarnya aja. Eh, jadi yang boleh minus adalah pembilang sama penyebut. Kalau misalkan ini minus, gimana dong? Atau ada yang nulisnya ngawur atau kayak gimana? Ini secara penulisan sudah benar. Nah, kalau ini masalah nih gitu loh. Kalau misalkan dia nulisnya ini minus, berarti harusnya ini adalah minus 4/1/7 ya, bukan 0,1/7. Oke, kita coba dulu ya. G5 compile and run. Nah, seharusnya G5 itu adalah minus 4/7 ya, bukan 1/7, karena di sini jadi positif, sininya negatif. Oke, berarti kita koreksi di bagian koreksi ya. Nah, sih. Setelah disederhanakan, kita cek dulu pembilangnya ya. Kalau pembilangnya minus 12/7. Oke. Nah, ini juga bermasalah kayaknya. Bilangan bulat plus sama dengan, kita harus gunakan absolut nih berarti. Sederhanakan.
Kalau ketemu gimana nih caranya nih? If kalau misalkan ternyata pembilang menyebutnya ini adalah negatif. If pembilang kurang dari 0. Nah, 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 nah. Gimana logikanya ya? Oke deh, yang ini, yang buat ini kita abaikan dulu ya kasusnya ya. Oke, misalkan if bil bulat kurang dari 0. eh, Oke, kita koreksi yang ini dulu deh. If bilangan bulat kurang dari 0, harusnya berarti ini bilangan bulat minus ini ya. Kemudian kalau bilangan bulatnya lebih dari 0, bilangan bulat bener ya? Else pembilang lebih besar daripada penyebut, ini jadinya positif ya, plus. Nah, gini dulu deh. Execute, compile and run. Oke. Nah, kalau misalkan di sini minus 2, 5/7, koreksinya adalah minus 4, 1/7. Oke, ya, udah benar ya. Jadi di sini kita koreksinya adalah kalau bilangan bulatnya lebih dari kurang dari 0, berarti nanti dan kemudian ada pembilang yang lebih besar daripada penyebut, nanti bilangan bulatnya kita lakukan pengurangan ya. Sisanya pembilangnya adalah hasil sisanya ini ya, modulonya. Nah, kemudian kalau misalkan pembilangnya 0 atau lebih gitu kan, kalau selain bilangan bulat yang kurang dari 0, else-nya kalau pembilangannya lebih besar, kita koreksi dengan bilangan bulatnya kita jumlahkan ya, dari pembilang dibagi penyebutnya. Oke, ini adalah koreksinya ya. Oke, ini adalah contoh-contoh kasusnya. Nah, masih banyak lagi. Misalkan kalian tambahkan lagi fungsi-fungsi yang diperlukan. Misalkan bagaimana dengan kasus yang di sini ya, di CPP. Ada operasinya, kemudian operator kurang lebih dari sama dengan ya. Nah, tugasnya misalkan kurang lagi bentuk desimalnya. Oke, ini yang belum, berarti nanti bagaimana nambahkan kurang kali sama baginya ya. Misalkan kalau kalian gunakan operator juga seperti apa. Nah, ini dulu mungkin buat pengantarnya ya, video pengantarnya nanti kita sambung di kesempatan yang lain ya. Ada tugasnya dikit lah. Oke, tugas. Ya, ini dulu buat pengantar membuat pembuatan apa? Turunan dari kelas. Untuk Javanya mungkin hampir sama aja ya. Silakan dicoba di Javanya seperti apa buat pecahan campuran. Kalau di Java kan kemarin bukan pakai titik dua tapi pakai perintah extend ya. Ini dulu
Jadi kalau misalkan ada yang nulis seperti ini, nah gimana nih? Ini jadi masalah ya. Ada yang main-main dengan inputannya ini. Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.